Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai, kita awali berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Istidadan, ilaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan doaan. Kali ini kita akan mempelajari materi asyiknya belajar Quran surat Al-Alaq. Kalian pernah dengar atau pernah membaca surat Al-Alaq? Pernah. Maka mungkin ada yang sudah hafal ya. Saya perlu. Ya, kita. Nah, capaian pembelajaran kali ini adalah kalian itu mampu membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil, artinya dengan bacaan yang benar. Tajwidnya, huruf-hurufnya itu benar. Kemudian tujuan pembelajarannya membaca dengan tartil, kemudian menjelaskan apa pokok surat Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5. Nanti buku dijelaskan. Kemudian menyimpulkan pokok-pokok Quran surat Al-Alaq tadi. Ya, kalian pernah mendengar surat Al-Alaq? Pernah. Dimulai dibaca bersama-sama. Dimulai dengan ta'awudz. Ayo. Nah, ini adalah surat Al-Alaq yang diturunkan dari kota Mekah. Makanya ini termasuk dalam golongan Makkiyah. Ini menceritakan permulaan atau awal pertama kali turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Satu dibaca artinya gimana? Dua, asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini maksudnya adalah sebab-sebab turunnya. Sebab turunnya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pertama kali turun. Sebabnya kenapa kok bisa turun surat Al-Alaq ini? Nah, perhatikan gambar kita. Gambar itu di situ ada gambar sebuah batuan. Ya. Namanya ini adalah buah hero. Buah hero di situ ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lagi menyendiri, berkeluar, bertahanus di gua tersebut. Karena saat itu masyarakatnya atau warganya di gua itu sangat memprihatinkan ya. Nah, ini ada di sini. Pernahkah kamu masuk ke gua Hiro? Pernahkah? Belum. Tapi pernah dengar? Misalnya, gua Hiro. Sebab Quran surat Al-Alaq ayat 1 turun adalah Nabi berkhulwat di gua Hiro. Berkhulwat itu artinya mengasingkan diri dari keramaian. Jadi begitu gua Hiro itu menyendiri. Saat itu Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dan dia berkata, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali. Bacalah. Saya tidak bisa membaca, kata Nabi Muhammad. Sampai 3 kali. Kemudian sama malaikat Jibril dituntun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Setelah 3 kali itu baru Nabi Muhammad bisa mengikuti. Itu karena pertolongan Allah. Karena Nabi Muhammad itu adalah ummi. Ummi itu maksudnya Nabi Muhammad itu tidak tahu huruf, buta huruf. Nah, karena kan tidak sekolah, tidak punya orang tua, kan karena yatimnya tuh Nabi Muhammad. Nah, akhirnya dituntut sama Nabi Muhammad, malaikat Jibril yang ngajari langsung sampai 2 kali dan kemudian Nabi Muhammad bisa menghadapannya.
dari dua hero itu, beliau menggigil. Beliau meminta kepada Siti Khadijah untuk menerimanya. Nabi Muhammad bercerita kejadian di dua hero itu. Dan ada foto malaikat datang ya menceritakan semua. Kemudian Sayyidah Khadijah mengajak Nabi Muhammad kepada pendeta, namanya Waraqah bin Nawfal. Waraqah menjelaskan bahwa itu adalah wahyu kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan yang terakhir, utusan dari Allah yang terakhir. Ya. Pesan pokok surat Al-Alaq ini merupakan wahyu pertama Nabi Muhammad. Menerimanya saat berada di Gua Hira tergolong surah Makkiyah karena diturunkan saat Nabi tinggal di Mekah. Nama surat diambil dari ayat yang keempat. Al-Alaq artinya segumpal darah. Pesan pokok Al-Alaq antara lain perintah membaca, berarti perintah belajar. Bahkan ini perintah belajar itu bukan hanya disuruh oleh gurunya atau sama orang tua, ini disuruh sama Allah, disuruh belajar. Disuruh membaca itu belajar. Pentingnya kegiatan membaca. Kamu membaca apa saja, itu juga termasuk kegiatan belajar. Tapi yang bermanfaat ya maksudnya. Apa saja yang bermanfaat. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Pena itu maksudnya seperti alat tulis, pulpen atau pensil itu pena. Dulunya namanya pena. Kemudian Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia. Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Membaca adalah kunci ilmu. Nah, ya, itulah penjelasan dari Quran surat Al-Alaq ini. Ya. Nah, dari sini mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan surat Al-Alaq. Berarti sudah paham semua ya? Al-Alaq di sini terdiri sebenarnya Al-Alaq itu ada 19 ayat. Tapi yang pertama kali turun tadi ayat dulu. Gak langsung satu Al-Quran diturunkan dikasihkan Nabi Muhammad bukan. Tapi berangsur-angsur. Ada sebab turunnya semua. Bagian Al-Quran juga ada sebab turunnya. Kenapa ayat ini kok bisa turun? Ada sejarahnya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kelompok. Sampai 5 peserta. Empat. 5, bebas. Di sini 5, jadi ada 3 kelompok masing-masing. Ada yang 5, ada yang 4. Ada yang 4, ada yang 5 peserta ya. Di sini saya akan membagikan lembaran. Nanti kamu masing-masing kelompok itu membuat diskusi tentang surat Al-Alaq ini. Diskusikan, ditulis di lembaran buku tugasnya ya. Boleh diambil bukunya, buku tugasnya. Ya yang ada, boleh.
tulis Arabnya nanti baru kalian presentasikan ke depan, diskusikan bersama-sama. Dan bikin pertanyaan, masing-masing kelompok bikin pertanyaan juga ya. Nanti ini yang kalian tulis ya, surat al-qalamnya ya. Nanti yang kalian tulis ini dimintai tanda tangan kepada orang tua di bawah saya. Misalnya dirapikan yang bagus, ini namanya 5 ya. Setelah tulis ini nanti kalian bikin pertanyaan tentang surat al-qalam. Pertanyaannya serah kalian, nanti bisa dijawab oleh masing-masing kelompok. Sudah semua ya? Saya panggil ke depan yang kelompok 1 dulu. Akan membawa ini tugasnya dulu. Ya, oke. Sekarang silakan di sini yang bertanya ke kelompok 1, angkat tangannya. Ya. Di Mekah di Gua Hiro, apa benar anak-anak? Bagus, silakan kasih tepuk tangan untuk sudah kelompok 2, silakan yang lain yang mau bertanya ke Fatih. Silakan tanya ke Nama surat al-qalam diambil dari ayat keberapa? Diambil dari ayat kedua yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Oh ya, benar, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Nah, baiklah, setelah semuanya sudah paham ya. Ini ya, apakah kakinya segumpal darah? Ada kita segumpal darah. Kemudian Iqra itu adalah perintah membaca. Ya. Nah, cukup sekian materi kali ini. Alhamdulillah semuanya sudah paham, sudah bagus, sudah baik dan bisa membaca surat al-qalam dengan baik. Ya, mungkin ada yang temannya yang tadi yang diginiin mungkin belum bisa nanti kalau belum bisa nanti dipanggil satu-satu dibaca berulang. Belajar itu bukan hanya disuruh oleh gurunya atau sama orang tua, ini disuruh sama Allah, disuruh belajar, disuruh membaca itu belajar. Pentingnya kegiatan membaca. Kamu membaca apa saja itu juga termasuk kegiatan belajar, tapi yang bermanfaat ya maksudnya apa saja yang bermanfaat. Oke, cukup sekian materi kali ini. Kita tutup dengan beribadah